Jadi sebenarnya Shake itu idenya dia. Dulu waktu SMA suka gambar-gambar graffiti pakai pilok. Terus namanya Shake, selalu Shake, selalu Shake. Terus akhirnya kita gambar berdua di jalan. Ada buat tagline Shake. Akhirnya jadi kerjaan sekarang. Ya, jadi kita buat di daerah Kuta dulu. Kita suka dua hal yang berbeda sebenarnya. Gue suka yang tradisional, dia suka yang modern. Tapi kita gabungin aja, jadinya Shake Creative Studio ya. Jadi pas dulu gambar-gambar, ngelukis, aku sempat ngelukis juga. Dia sempat lihat juga, tertarik, cat minyak lah, akrilik. Jadi dari kecil cerewet kan, nanya-nanya terus. Dia suka kaligrafi, aku suka lukisnya sebenarnya. Cuman akhirnya dia juga suka ngelukis juga. Jadinya awalnya aku, tapi yang modernisasi dia. Karena itu yang saat dibutuhkan, banyak dibutuhkan di lingkupku mungkin yang aku pikir. Jadi kebetulan kapasitasku di situ, akhirnya bisa jalan seperti ini. Ya, dan untuk push-nya karena semua berkesenian, jadi gambar tuh nggak hal yang aneh atau gimana gitu. Dan pendukungnya lingkungan juga untuk di Bali ya, ngaruh banget buat kita terus jalan dan nggak berhenti sampai hari ini ya. Pertama kita buat di jalanan, dan hari yang sama pula kita dapat tawaran job untuk gambar di restoran. Di hari yang sama, di hari pertama ya. Jadi dari situ kita mikir, wah ini kayaknya bisa jadi duit nih. Dan waktu itu mural nggak seramai sekarang ya, belum semembeludak sekarang. Jadi kita kerjain aja dari yang per project, per meter atau gimana. Akhirnya dia juga bilang, karena dia kuliah di ISI kan, jadi dia ngerti lebih ke mekanismenya. Art itu ternyata ada formnya dan caranya. Aku kan taunya wild drawing aja. Dan dia juga yang ngelit untuk, wah kalau untuk cari duit begini nih. Nah, itu dari dia. Kalau gue mah nggak tahu. Begitu biasa kayak tetap barang-barang, kadang sketching dia, kadang aku juga sketching, kadang coloring, itu jadi satu. Ya, desain kadang dia, kadang aku desain. Kadang lihat juga space untuk yang segede apa, dan desain dari kliennya itu mau kayak apa. Dia yang lebih menguasai, kadang dia yang ngerjain, aku yang lebih menguasai, kadang aku yang ngerjain. Untuk outline kita berdua, coloring kita berdua, semua berdua ya. Oh, sering banget sebenarnya. Selalu. Karena sama-sama orang kreatif kali ya. Kalau dia dengan mekanismenya, aku lebih ke idealismenya. Generasi tua dan muda. Kalau dia selalu kayak nggak perlu kayak gitu ya kan. Kalau aku bilang harus kayak gini biar detail ya kan, biar gini. Tergantung jarak pandang dan semuanya. Kadang juga outline siapa duluan aja kadang debat juga gitu. Dulu ya. Kalau sekarang sih, kalau aku lebih sering kayak udah cukup deh segini gambarnya. Terus dia lebih suka lebih lama. Udah kayak waktu kita sama orang ini harusnya 3 hari, kalau 4 hari nggak harus sih 4 hari, 3 hari aja kita sama orang ini.
tantangannya salah satunya ekstrim, naik-naik salah satunya itu. Terus namanya outdoor pasti kadang hujan, mau targetnya 5 hari jadi 7 hari. Ya. Terus udah hari-hari terakhir tuh tantangannya tuh pasti udah aduh belum kelar. Ya, Pasti ada. dan juga Tapi pas udah kelar mantap. ya ada usaha yang udah buka sama yang belum buka. Nah, Nah, itu tantangannya. Kalau yang udah buka, kayak kita kemarin ngerjain, itu clear up, prepare-nya itu memakan waktu lama dan waktu pengerjaannya sedikit sekali karena mereka harus buka pagi breakfast gitu. Kita malam, mereka sampai dinner, sampai supper gitu, sampai jam 1 baru tutup. Jadi kita ngerjainnya dari jam 1 sampai jam 5. Udah cuman 4 jam doang. Jadinya terus prepare meja semuanya, terus clear up biar cat semua nggak ada. Jadi tapi di situ juga kita belajar untuk rapi itu indah sih ya. Jadinya biar klien seneng juga, kita juga ternyata lebih seneng bersih. Meskipun kita kotor-kotor kerjanya, cuman endingnya harus bersih. Jadi kendalanya ke prepare sama clear up ya, sama naik-naik. Contohnya ini. Jadi ini 3 stagger dulu. Ini lumayan memakan waktu dan nyali karena kabel semuanya berseliweran, takut setrum ya kan. Ya, tantangannya untuk menggambar di jalan seru dan mengerikan di saat yang bersamaan. gambar hotel 500 kamar dan gue tinggal di sana karena nggak kelar-kelar 2 tahun atau 3 tahun. Bisa, aku ikut dia itu. Apa aja pokoknya kerjain, apa yang kamu suka gambar apa kerjain aja. Jangan pernah takut, jangan pernah pikirin kalau sekarang orang harus seperti ini, satu orang harus punya karakter seperti ini, si dia harus seperti ini, terus kamu bingung kamu harus seperti apa. Jangan itu dipikirin dulu, kamu kerjain aja yang penting. Setuju. Aku juga menurutku sih udah kerjain aja, udah mikirnya belakangan aja, jangan di depan gitu. Yang penting kerjain sebanyak dan sesuka yang kamu bisa. Kalaupun kamu pertama awal pasti nyontek gitu, contek aja, sepuas-puasnya aja, nanti ketemu sendiri gitu. Gitu aja sih, jangan takut aja. Sangat banyak sekali skateboard, sangat banyak untuk udah ngajarin dari kecil art apa, udah kayak nyaman aja di mata, jadi untuk ngelanjutinnya lagi kayak lebih mudah menurutku. Makanya sekarang aku ngelanjutin ke art. Mindset ya. Mindset. Karena menurutku sih berpengaruh banget ya untuk skateboard, karena menurutku skateboard pribadi itu art ya. Menurutku bukan cuman sport, itu lebih ke artwork menurutku. Jadi street art juga sebenarnya. Karena kita lahir juga dulu di Simpang Siur ya. Di jalanan gitu, nyetrit setiap hari. Jadi skateboard sangat berpengaruh, 100% berpengaruh sama apa yang kita kerjain. Apapun yang kita kerjain untuk gambar dan semuanya, karena kita pengen nyediain untuk jalanan sebenarnya. Karena ini art yang gratis untuk semua orang bisa nikmatin. Dan Shake Creative Studio itu, studio kita adalah jalanan ini sendiri gitu. Kita nggak punya studionya, tapi jalan raya ini studio kita ya.